Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan di kimia dasar, topik pertama yang akan kita bahas adalah mengenai sustainability through green science and technology. Kita akan berbicara mengenai bagaimana menempuh sustainability melalui pengembangan ilmu hijau dan teknologi hijau. Sebelum kita berbicara mengenai green science dan green technology, maka kita lihat terlebih dahulu, apa itu sebetulnya sustainability atau keberlanjutan? Mungkin Anda pernah mendengar apa itu keberlanjutan atau sustainable development. Dari banyak sekali referensi mengenai sustainability atau keberlanjutan itu, maka definisi yang akan membatasi perkuliahan kita adalah di antaranya kita akan ambil dari definisi yang disampaikan Komisi Brundtland pada tahun 1987. Apa yang dimaksud dengan sustainability menurut komisi ini adalah bahwa bagaimana kita bisa melakukan pengembangan atau kemajuan industri yang bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, atau kita kenal dengan istilah our common future. Berikutnya, tahukah Anda bahwa sebetulnya bumi yang kita tinggali hari ini sudah berusia 4,5 miliar tahun? Sudah cukup tua, bukan? Nah, karena usia bumi yang sudah 4,5 miliar tahun ini, tetapi bumi masih mampu menunjang kehidupan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya. Lamanya usia bumi untuk bisa tetap ada sampai detik ini dan kemudian menunjang kebutuhan kita, seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya, maka ini kita bisa lihat sebagai bagian dari sustainability itu sendiri atau keberadaan keberlanjutan bumi. Nah, kita lihat maka cara yang paling tepat untuk belajar mengenai sustainability adalah belajar dari bumi. Agar kemudian kita bisa mendapatkan sebuah gambaran mengenai bagaimana sesungguhnya antara ekonomi, kemudian lingkungan dan society atau komunitas itu tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Kehidupan ekonomi kita sangat tergantung terhadap keberadaan dari kondisi lingkungan, begitu juga kondisi lingkungan sangat bergantung terhadap kondisi ekonomi, juga kondisi sosial. Kita lihat bahwa untuk bisa bertahan hingga hari ini, sebetulnya bumi memenuhi 3 prinsip keberlanjutan. Apa saja 3 prinsip itu? Nah, mari kita lihat. Ternyata 3 prinsip yang bisa membuat bumi bertahan hingga hari ini digambarkan dalam diagram ini. Anda bisa lihat bahwa ada energi matahari, kemudian ada biodiversity atau keanekaragaman hayati dan siklus kimia. Jika salah satu di antara 3 prinsip ini hilang, tidak akan bisa kita dapatkan keberlanjutan yang kita harapkan. Energi matahari merupakan representasi dari energi yang terbarukan dan juga energi sebagai sumber energi dari segala energi yang ada. Jika energi dari matahari ini hilang, maka sudah bisa dipastikan ini merupakan awal dari kehancuran bumi. Mengapa? Karena produsen dari rantai makanan kita dari kehidupan di muka bumi ini, yaitu tanaman, sangat bergantung terhadap keberadaan matahari. Jika matahari kemudian hilang, maka ini juga akan berdampak pada hilangnya produsen untuk bisa memproduksi oksigen ataupun memberikan suplai nutrisi untuk makhluk hidup yang ada di dalam bumi itu sendiri. Yang berikutnya adalah biodiversity atau kita kenal dengan keanekaragaman hayati. Dan keanekaragaman hayati ini menunjukkan bagaimana kompleksitas dari pembagian peran yang ada di muka bumi. Jika kemudian peran yang ada di muka bumi ini tidak kompleks atau hanya diwakilkan pada salah satu komponen saja, maka sekiranya komponen ini hilang, maka kehidupan pun akan berdampak, ya, akan terdampak dengan hilangnya secara bertahap. Namun, semakin kompleks sebuah lingkungan, artinya peran yang dimiliki oleh lingkungan itu tidak bergantung pada satu aspek
makhluk hidup, melainkan berbagai macam, maka nanti akan mudah untuk mengalami pemulihan lingkungan atau pemulihan dari kondisi bumi yang ada hari ini. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya dari prinsip keberlanjutan adalah keberadaan dari siklus kimia. Siklus kimia atau chemical cycling ini adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti dari semenjak bumi ada hingga hari ini. Kita rasakan sementara ini, jangankan berbicara masalah yang lebih kompleks, udara yang kita nikmati hari ini merupakan udara yang sudah mengalami siklus kimia. Dari oksigen yang kita ambil, kemudian kita metabolisme di dalam tubuh menghasilkan, mengeluarkan karbon dioksida, dan kemudian karbon dioksida ini menjadi suplai dari proses fotosintesis pada tanaman untuk kembali menghasilkan glukosa dan oksigen. Itu hal yang paling sederhana. Adapun para ahli mengatakan bahwa sebetulnya di bumi ini tidak ada penambahan energi, tidak ada penambahan sumber daya. Namun yang ada adalah sebuah proses perputaran yang menjadikan bumi kita bisa tetap bertahan hingga hari ini. Nah, perhatikan bagaimana kemudian salah satu contoh dari siklus nutrisi yang terjadi pada tanaman di sekitarnya. Air yang berasal dari hujan melakukan penetrasi terhadap tanaman yang akhirnya bisa diserap oleh akar tanaman untuk digunakan sebagai nutrisi. Salah satu nutrisi di dalam proses fotosintesis. Kemudian ketika terjadi proses pengguguran daun, maka di situ dedaunan ini mengalami dekomposisi, kemudian menjadi bahan-bahan organik yang diserap kembali dan akhirnya disimpan sebagian sebagai nutrisi pada tanah, kemudian dimanfaatkan kembali. Ini adalah siklus sederhana dari siklus kimia yang kita dapatkan. Dengan kata lain, bahwa sirkulasi bahan kimia ini dari lingkungan, kebanyakan dari tanah dan air, melalui organisme dan kemudian kembali ke lingkungan. Proses alami menjaga siklus ini terus berjalan dan bumi tidak menerima pasokan baru bahan kimia ini. Menyadari kita tidak mendapatkan pasokan dari planet lain atau dari sisi yang lain, maka kita harus bisa mempertahankan keberadaan dari bumi ini, mempertahankan 3 prinsip tadi, dan akhirnya disadari berdasarkan perkembangan dunia global hari ini, bersepakat untuk memunculkan sebuah ide terkait dengan Sustainable Development Goals. Apa itu Sustainable Development Goals? Adalah merupakan indikator-indikator tujuan untuk setiap negara berkontribusi terhadap perkembangan atau pembangunan yang berkelanjutan. Karena kita tidak akan mungkin mundur ke belakang, ya, mundur ke belakang dari kehidupan kita hari ini hanya untuk mendapatkan kepastian atau jaminan agar masa depan tetap ada. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengembangan-pengembangan, baik itu di dalam industri, termasuk di dalamnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi, agar senantiasa bisa menjamin keberadaan kehidupan di masa yang akan datang tanpa menghentikan proses yang ada hari ini. Di antara indikator-indikator yang sudah dirumuskan, di antaranya adalah yang pertama, tidak adanya kemiskinan. Ya, ketika tidak ada kemiskinan, kenapa tidak ada kemiskinan? Karena kemiskinan ini akan berdampak pada banyak orang yang bermasalah dengan kemiskinan, maka prioritasnya menjadi prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar, yang mana salah satunya adalah membatasi kebutuhan dasar pada konteks makanan, sandang, pangan, papan saja, sehingga akan berdampak pada pola hidup, kemudian pendidikan, dan juga perlakuan kepada lingkungan serta pada teknologi yang ada hari ini. Yang kedua adalah zero hunger atau kelaparan. Tidak adanya kelaparan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita lihat
tidak ada kelaparan, maka di sini penting kita berbicara mengenai ketahanan pangan. Dan ada banyak program yang dilakukan untuk bisa mencapai ketahanan pangan ini, setidaknya masyarakat itu bisa memperoleh makanannya sendiri. Apakah itu melalui tanam sayur di rumah masing-masing atau bahkan sekarang melalui program Jawa Barat, ya menanam di rumah masing-masing ya, untuk bisa sekurang-kurangnya kalaupun tidak bisa dijual, tapi untuk bisa diperoleh atau dikonsumsi pribadi. Ciri indikator yang ketiga adalah good health dan well-being. Artinya, kita lihat bahwa adanya kesehatan yang baik dan juga kesejahteraan. Kenapa kemudian good health ini menjadi permasalahan yang perlu diindikasikan? Karena ternyata tren kehidupan hari ini terjadi yang disebut dengan premature death. Apa itu premature death? Ya, premature death adalah sebuah kematian pada usia produktif, di mana umumnya yang berikutnya adalah kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam sustainable development. Karena ketika sebuah pendidikan berkualitas, maka ini menjadi pondasi ya munculnya indikator-indikator yang lain. Yang kelima adalah kesetaraan gender, ya. Kesetaraan gender ini menjadi salah satu di antara sustainable development, artinya setiap pihak berperan besar dalam menjaga keberlanjutan. Semua pihak berperan besar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Yang keenam adalah clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi. Meskipun kita terdiri dari sungai dan kemudian kayak lautan, namun menjadi permasalahan adalah ketika kita sulit untuk mendapatkan air bersih, ya. Keberadaan air yang ada hari ini bisa jadi belum atau sudah tidak lagi memenuhi standar air minum yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tahapan berikutnya adalah kita lihat indikator yang ketujuh adalah affordable and clean energy. Pada indikator yang ketujuh ini diharapkan adalah kita bisa menyiapkan energi yang bisa terjangkau namun juga termasuk clean energy. Yang artinya clean energy ini tidak memberikan dampak negatif terhadap penggunaannya terhadap penduduk bumi ataupun pada bumi itu sendiri. Yang berikutnya adalah lapangan pekerjaan yang banyak, lapangan pekerjaan dan juga pertumbuhan ekonomi yang baik, kemudian industri, inovasi dan infrastruktur, dan di sini peranan besar untuk kemudian bagi Anda, terutama sebagai seorang mahasiswa teknik industri, untuk bisa mengembangkan industri, inovasi, dan infrastruktur dalam mencapai tujuan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan. Yang ke-10 adalah pengurangan ketidaksetaraan atau kesenjangan dari segala aspek. Yang berikutnya adalah bagaimana Anda bisa mengembangkan juga sustainable cities and communities atau kota dan komunitas yang peduli dengan keberlanjutan. Dan yang ke-12, di sini Anda lihat sebuah tanda ya yang artinya menunjukkan sebuah closed cycle atau dengan kata lain ada konsumsi dan produksi yang responsible, yang bertanggung jawab, bahwa saat kita melakukan konsumsi dan juga memproduksi itu harus harus memiliki unsur tanggung jawab terhadap pengembangan lingkungan. Ke-13, climate action, kemudian kehidupan di bawah air dan kehidupan di atas daratan juga menjadi penting untuk bisa perhitungkan ya. Dan yang ke-16 adalah bagaimana di antara indikatornya adalah adanya kedamaian, keadilan, serta institusi yang kuat. Dan terakhir yang 17, kita menyadari bahwa ke-16 indikator mengenai SDGs ini tidak mudah, maka yang ke-17 ini menutup untuk menyempurnakan kita bisa melakukan semua ini melalui partnership atau kerjasama yang baik.